stop ngejelasin apa yang dilakuin NPD itu nyakitin kamu, karena dia nggak akan ngerti dan dia akan melakukannya berulang-ulang kepada diri kamu. Jadi apa yang dilakukan seorang NPD ini kan kita udah tahu dia gangguan, udah tahu dia itu salah satunya adalah kehilang empatinya. Jadi kalau kita berharap orang itu ngerti sama kita, berharap dia minta maaf sama kita, berharap bahkan dia berbalik menyesali apa yang dia lakukan, kayaknya nggak bakal. Bahkan sampai kapanpun mungkin dia akan merasa dia paling benar gitu ya. So apa yang kamu harus lakuin, kelola emosi kamu. Jangan taruh validasi di orang itu. Jadi benar atau salah bukan di dia, tapi di kita. Kita yang tahu ini salah. Kita yang tahu yang dia lakuin itu salah. Dan kalau itu udah kelewatan, cut off. Anda harus tegas dengan dia. Ini udah kelewatan, ini nyakitin saya nggak mau lagi diperlakukan seperti ini. Lawan kalau perlu, gitu ya. Jadi capek kita menjelaskan sama orang yang nggak akan ngerti, percuma, gitu ya. Yang kedua, pahamin gitu bahwa ketika Anda menjelaskan pada orang NPD, gitu ya, mungkin dia mengiya-iyakan, gitu ya. Tapi itu adalah trik buat dia mengulang kembali di satu hari, gitu ya. Dengan apa? Dengan mengatakan bahwa kan aku udah minta maaf kemarin, makanya ini kenapa sih yang kemarin dibahas lagi? Padahal hal yang sama yang dia udah lakuin dilakuin lagi, biasanya sih seperti itu, gitu ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa ketika itu sudah berkali-kali dan menyakiti Anda harus punya ketahanan mental yang kuat. Makanya di sini banyak-banyak belajar psikologi, salah satunya kamu tahu coping yang tepat buat kamu. Coping itu apa? Daya tahan diri kita, imunitas kita, gitu ya. Bagaimana kita menahan diri dari serangan orang NPD yang menyakitkan kita atau ngeselinnya orang NPD yang nggak mau ngertiin kita. Ada 3 ya, ada yang namanya coping spiritual, ada yang namanya coping yang emosional, ada yang namanya coping problem solving coping, gitu ya. Jadi kita bisa fokus ke mengelola emosi, meditasi, yoga, hipnoterapi, self hypnosis, berkata positif pada diri, gitu ya. Terus mandi air garam, gitu ya, atau mandi air hangat yang bikin kita nyaman, gitu. Atau secara spiritual ngaji lah, atau beribadah dan lain-lain yang membuat kita tenang, gitu ya. Atau kita fokus pada problem solvingnya dibanding kita fokus pada benar dan salahnya, gitu. So itulah tips buat teman-teman untuk menghadapi orang NPD. Saya Richard dari Belajar Ilmu Psikologi.